Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, saat kita merenungkan perjalanan hidup kita, tentu kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena memiliki Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudaraku, kita memiliki Allah yang setia. Sehingga saat kita mengalami berbagai kesulitan, berbagai pergumulan hidup, mari kita terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita akan imani kembali pujian kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati
apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, inilah pujian kami, bahwa kami ingin selalu bersyukur kepadamu di dalam setiap keadaan kami, karena Engkaulah Bapa yang setia. Kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersama-sama mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah menjadi kemuliaan nama Tuhan di dalam peribadahan pada saat ini. Engkau tuntun, Engkau sertai dan Engkau berkati peribadahan kami dari awal sampai akhir, sehingga berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, bersihkan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak hidup di hadapan-Mu. Inilah doa dan suan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, terkadang kita sulit untuk memahami rencana Tuhan. Tetapi mari kita tetap memandang Tuhan, karena Dia yang akan menuntun hidup kita dalam rencananya yang indah. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walaupun tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudaraku, terkadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tapi mari kita tetap percaya kepada Allah, bahwa Dia memiliki rancangan yang terbaik untuk kita. Kita akan pujikan, ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku
Walaupun tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan, kami bersyukur karena setiap rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ingin menyerahkan segenap hidup kami di dalam kuat kuasa dan penyertaan-Mu. Terlebih saat ini kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami, sehingga firman yang akan kami dengar menjadi sumber kekuatan, menjadi inspirasi, dan memberikan pengharapan di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh kekurangan yang akan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus yang senantiasa akan membimbing dan memberkati, sehingga apa yang diwartakan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kita saat ini yang terambil dari Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Demikian sabda Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam peribadahan kita saat ini adalah mengapa takut. Saudara, semua orang tentu memiliki rasa takut.
Demikian juga yang pernah saya alami waktu saya masih di bangku SD. Setiap hari bersama dengan kakak saya, kami harus mencari rumput untuk ternak kami. Dan saat di seberang sungai, tiba-tiba hujan datang begitu deras. Sehingga sungai yang kami lewati itu banjir. Dan banjir yang ada waktu itu sangat besar. Padahal kalau kami mau pulang, kami harus melewati sungai itu. Banjir itu tentu membawa satu rasa yang takut di dalam hati kami waktu itu. Dan ketika rumput sudah didapatkan, akhirnya kami berniat untuk pulang. Namun pada saat itu sungai itu masih banjir. Dan nampaknya banjir itu datang semakin besar. Akhirnya karena waktu sudah mulai sore, kami memutuskan untuk menyeberang sungai itu. Kakak saya mencari gedebok pisang supaya saya bisa menyeberang menggunakan gedebok pisang itu. Dan akhirnya saya naik ke gedebok pisang itu, lalu saya mulai didorong oleh kakak saya menuju ke tengah. Dan ketika saya sudah mulai ke tengah, tiba-tiba karena air yang sangat deras, saya terbalik. Yang tadinya saya di atas gedebok pisang, saya di bawah. Sehingga waktu itu saya terhanyut oleh air. Saya berusaha untuk bisa ke atas lagi, untuk naik ke gedebok pisang itu. Tetapi ternyata tidak bisa. Dan melihat hal itu, akhirnya kakak saya dari pinggir sungai terjun ke air, menggeret saya, lalu saya dibawa ke pinggir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang mungkin demikian juga dialami oleh Petrus. Ketika Petrus memohon kepada Tuhan Yesus supaya bisa menjumpai Tuhan Yesus dengan berjalan di atas air. Pada mulanya ketika Petrus turun dari perahu, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi ketika tiupan angin itu semakin kencang? Ketakutan mulai dirasakan. Dan akhirnya ketika Petrus ini mengalami ketakutan karena tiupan angin dan ombak, dia mulai tenggelam. Sehingga Yesus harus mengulurkan tangan kepada Petrus untuk menolong Petrus. Dengan perkataan, "Hai orang yang kurang percaya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga di dalam bacaan ini Tuhan Yesus menyatakan suatu pertolongannya kepada para murid yang pada saat itu mereka sedang ada di dalam suasana yang khawatir, suasana yang takut. Dengan Yesus menampakkan kuasanya dengan berjalan di atas air. Yang pada waktu itu ombak sedang bergelora karena tiupan angin yang besar. Tuhan Yesus peduli kepada para muridnya. Tuhan Yesus menolong para muridnya yang saat itu mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga di dalam situasi dan kondisi saat itu, ketika Tuhan Yesus sudah datang kepada para murid, tentu mereka tidak mengalami takut dan khawatir lagi. Karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan sendiri datang tepat pada waktunya untuk mengulurkan tangan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan takut
mungkin juga sering kita alami dan kita hadapi. Terlebih di masa sulit pada saat ini. Sehingga ketika mengalami satu ketakutan dan rasa khawatir di dalam hidup, membuat hidup kita merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin juga jauh dari rasa bahagia. Di satu sisi, bahwa semua orang itu mendambakan, menginginkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Hidup yang bahagia, bebas dari rasa takut. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa orang masih juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidupnya? Saudara, manusia takut, manusia khawatir menghadapi berbagai persoalan, khususnya saat dia menghadapi berbagai pergumulan yang dirasa terlalu berat dan dia merasa tidak sanggup dan tidak mampu untuk menanggungnya. Atau mungkin juga merasa tidak ada yang menolongnya dan menguatkannya. Oleh karena itu melalui firman Tuhan saat ini, mungkin kita sedang merasa takut karena berbagai keadaan. Mungkin merasa takut karena sakit penyakit. Mungkin merasa takut tentang masa depan yang tidak pasti dan berbagai macam persoalan yang lain. Mari kita hadapi rasa takut kita bersama dengan Tuhan. Jangan kita hadapi sendiri atau mengikuti pikiran, keinginan, kekuatan kita sendiri. Tetapi mari hadapi setiap kondisi hidup kita bersama dengan Tuhan. Ia yang telah mengalahkan maut. Dia yang sanggup untuk menjamin hidup kita, menolong kita sehingga kita beroleh kemenangan atas setiap persoalan hidup kita. Mari imani bahwa bersama Tuhan kita mampu mengalahkan ketakutan kita untuk terus melangkah di dalam hidup kita dalam kedamaian dan sukacita Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan atas kami. Bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Engkau setia, ada menyertai kami. Bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Kami ingin menyerahkan hidup di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Dan pada saat ini kami bawa jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau lawat, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Yang sedang ada di dalam pergumulan hidup, Engkau yang akan berikan pengharapan yang baru. Sehingga saudara-saudara kami tetap mampu memandang bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar. Kami juga menyerahkan para sesepuh kami. Engkau akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kasih-Mu nyata melalui perhatian dan kepedulian. Pelayanan yang diberikan oleh anggota keluarganya. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami. Baik anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang sudah lulus dan mencari pekerjaan, anak-anak kami yang mengharapkan jodoh. Kami serahkan setiap pergumulan dan permohonan anak-anak kami. Masa depan anak-anak kami ada di dalam kuasa dan anugerah-Mu. Kami juga menyerahkan setiap keluarga. Engkau sendiri yang senantiasa menggenggam di dalam tangan-Mu yang penuh dengan berkat. Sehingga setiap keluarga akan tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Sukacita dan damai sejahtera dialami setiap hari. Kami menyerahkan setiap pelayanan gereja-Mu di tempat ini.
Engkau akan berkati. Melalui para majelis, komisi dan panitia, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa melihat, memberkati setiap jerih lelah pelayanannya. Kami serahkan Tuhan, bangsa dan negara kami. Engkau akan campur tangan menolong bangsa kami, memulihkan bangsa kami dari setiap keadaan yang terjadi saat ini. Inilah doa dan suruhan kami. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Kami serahkan hidup kami di dalam kuat kuasa tangan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, jalan hidup kita memang tidak lepas dari berbagai kesulitan. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat, Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. saudaraku, saat pergumulan terjadi di dalam hidup kita, sering kita merasakan kesendirian. Tetapi sebenarnya Allah itu selalu pedulikan kita. Dan Allah tidak pernah terlambat mengulurkan tangan menolong kita. Kita iman kembali pujian kita, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di
setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita di dalam kuat kuasa dan pertolongannya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.